Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Baik pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 lengkap. Komisi 7 DPR RI menekankan pentingnya keseimbangan antara produksi industri air minum dalam kemasan dan pelestarian lingkungan agar pemanfaatan sumber daya air tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Komisi 7 DPR RI menyoroti pentingnya keseimbangan antara aktivitas produksi industri air minum dalam kemasan dengan upaya pelestarian lingkungan dan konservasi sumber daya air guna menjaga kelangsungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Hal itu mengemuka dalam kunjungan panja industri air minum dalam kemasan atau AMDK Komisi 7 DPR RI ke PT Akasa Wira Internasional. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan, kunjungan tersebut menjadi bagian penting dari pendalaman panja AMDK untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan industri air minum dalam kemasan. Menurutnya, besarnya kapasitas produksi harus berbanding lurus dengan tingginya penggunaan air dan tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan. Produksinya besar, penggunaan airnya besar. Karena penggunaan airnya besar, tanggung jawab terhadap kelestarian alamnya itu yang kita lebih tuntut ya. Dan tadi sudah diberikan informasi bahwa perusahaan juga melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya konservasi dengan pembuatan banyak sumur resapan, termasuk kegiatan-kegiatan mempertahankan air untuk lebih lama lagi di daratan. Meskipun belum rasionya sama dengan apa yang digunakan, tapi paling tidak kita mengapresiasi dan tentu kita berharap rasio yang digunakan untuk diproduksi di air kemasan setara juga dengan upaya konservasinya biar tidak merugikan pihak-pihak lain. Melalui panja AMDK, Komisi 7 DPR RI akan terus melakukan pengawasan terhadap praktik pengelolaan air di sektor industri dan menekankan agar seluruh pelaku industri AMDK menjadikan konservasi sumber daya air sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan usaha. Dari Bogor, Jawa Barat, Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong penguatan kawasan perbatasan melalui penyusunan 7 rancangan undang-undang kabupaten dan juga kota di Kalimantan Barat guna mendukung pembangunan daerah dan memperkuat kedaulatan negara. Untuk mendukung pembangunan daerah sekaligus menjaga kedaulatan negara, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mendorong penguatan kawasan perbatasan, salah satunya melalui penyusunan 7 rancangan undang-undang kabupaten kota di Kalimantan Barat. Usai menyerap aspirasi dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat Kalimantan Barat, Mardani menegaskan pentingnya regulasi yang mendukung pengembangan kawasan perbatasan, sehingga mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan berperan strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Nah, karena itu penting sekali bagi kita untuk menata wilayah perbatasan ini kuat secara ekonomi, kuat secara politik, kuat juga secara ideologi sehingga NKRI bisa terjaga di wilayah perbatasan. Nah, sebetulnya bisa dimasukkan kepada desain besar penataan otonomi daerah, tetapi sekali kita membahas ini, 7 kabupaten kota di sekitar sini, kita ingin coba masukkan itu di penataan dalam undang-undang yang ini. Salah satu pasalnya untuk menjaga agar wilayah perbatasan itu diperkuat dan diberikan kewenangan untuk bisa tumbuh berkembang sehingga tidak selalu inferior dibandingkan wilayah negara lain yang berbatasan. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sambas Hatono mengingatkan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, termasuk menyikapi perdebatan mengenai batas wilayah antar kedua negara. Masukan dari pemerintah daerah diperlukan untuk memastikan substansi RUU Kabupaten Kota yang tengah dibahas sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mampu menjawab berbagai tantangan penyelenggaraan pemerintahan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan regulasi industri air minum dalam kemasan dengan membenahi tumpang tindih perizinan. Kini guna menjamin keamanan produk dan juga meningkatkan perlindungan konsumen. Di balik pesatnya pertumbuhan industri air minum dalam kemasan atau AMDK, masih terdapat sejumlah persoalan regulasi yang dinilai perlu dibenahi. Karena itu, Komisi 7 DPR RI melalui Panitia Kerja atau Panja AMDK mendorong penguatan regulasi guna menjamin keamanan produk
sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen. Usai memimpin kunjungan kerja ke PT Muawanah Al Maksum, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri air minum kemasan. Saat ini, izin usaha dapat diterbitkan oleh berbagai instansi, mulai dari pemerintah daerah hingga kementerian teknis. Ini dia yang memproduksi, labelingnya pakai labeling perusahaan lain, ya kan? Nah, ini yang tadi saya sampaikan di penghujung daripada rapat ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa, mata airnya itu dari mana gitu loh. Komisi 7 DPR RI menegaskan, hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi Panja AMDK. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi dasar penyempurnaan regulasi demi menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI terus menjalankan fungsi pengawasan dan juga penyerapan aspirasi masyarakat melalui berbagai langkah strategis, mulai dari upaya penyelesaian sengketa lahan melalui Pansus Reforma Agraria dan pengawalan aspirasi pengemudi ojek online yang berujung pada penurunan potongan komisi menjadi 8%, hingga perhatian terhadap penegakan hukum dalam kasus penyekapan dan juga penganiayaan seorang wanita di Kabupaten Bandung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17, DPR RI tidak hanya mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong penegakan hukum, tetapi juga memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan nasional. Mulai Komisi 9, DPR RI mendorong pemerintah menata ulang hak keuangan tenaga medis dan juga tenaga kesehatan sekaligus memperbaiki struktur karir dan juga kesejahteraan mereka sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional. Berikut berbagai langkah dan perhatian DPR RI terhadap isu-isu strategis nasional yang terangkum dalam DPR sepekan berikut ini. Menerima masa aksi aspirasi Koalisi Nasional Reforma Agraria terkait persoalan sengketa lahan, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menekankan komitmen DPR untuk membantu penyelesaian konflik lahan melalui Pansus Reforma Agraria. Saan menegaskan, melalui mekanisme Pansus, persoalan ini akan dibahas secara komprehensif oleh anggota-anggota dari lintas komisi di DPR serta kementerian-kementerian terkait seperti Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kehutanan. Dalam rapat tersebut, Saan didampingi Ketua Komisi 4 DPR sekaligus Ketua
Ketua Harian Pansus Reforma Agraria Siti Hediati Soeharto. Ia menyebut pihaknya akan memetakan persoalan ini satu persatu agar tumpang tindih kepemilikan tanah bisa diselesaikan dengan baik. Potongan tarif bagi pengemudi ojek online resmi turun menjadi 8%. Usai pimpinan DPR RI mengadakan pertemuan dengan jajaran perusahaan transportasi online Goto dan Grab. Tarif potongan komisi baru ini akan berlaku efektif mulai 1 Juli mendatang. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, penurunan tarif komisi yang telah dinanti-nantikan pengemudi ojol ini akhirnya disepakati penyedia layanan Goto dan Grab pasca pertemuan dengan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hasilnya tarif potongan yang sebelumnya sebesar 20% turun menjadi 8%. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan, keputusan ini merupakan wujud komitmen DPR RI dalam mengawal aspirasi pengemudi ojol dan bukti keberpihakan negara terhadap kesejahteraan masyarakat. Pasca kasus penyekapan dan penganiayaan yang menimpa seorang wanita berinisial YTR selama 3 tahun di sebuah rumah kos di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal meminta aparat kepolisian bergerak cepat dan menghukum berat terduga pelaku yang diketahui bernama Taufik Hidayat. Cucun menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda Jawa Barat serta Direktur Perlindungan Perempuan dan Anak untuk menuntaskan kasus ini. Cucun menyebut tindakan ini merupakan kejahatan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak asasi korban. Ia juga mendesak pemulihan korban, baik secara fisik maupun psikologis, agar korban dapat benar-benar pulih dari trauma. Akibat penyekapan dan penganiayaan tersebut, korban mengalami luka berat hingga kebutaan. Kekurangan dokter serta ketimpangan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan menjadi persoalan utama sektor kesehatan di tanah air. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendorong pemerintah memenuhi kebutuhan dasar tenaga medis dan tenaga kesehatan karena risiko tinggi yang diemban dalam profesinya. Edi menilai pendapatan tenaga medis dan tenaga kesehatan saat ini tidak sebanding dengan biaya pendidikan, uji kompetensi, pengurusan izin praktek, hingga risiko hukum yang mengintai saat menjalani tugasnya. Ia meminta pemerintah mengatur ulang besaran tunjangan jabatan, serta memperbaiki struktur skala jenjang karir tenaga medis dan tenaga kesehatan agar lebih berkeadilan. Regulasi mengenai ketenaga kerjaan dinilai perlu terus disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja yang berubah sangat cepat. Kini transformasi digital muncul jenis pekerjaan baru serta tuntutan peningkatan perlindungan pekerja menjadi tantangan yang perlu dijawab melalui revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan ini. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen.
Pemirsa, Komisi 9 DPR RI berharap rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tengah dibahas saat ini mampu menyempurnakan payung hukum yang ada agar lebih adaptif, berkeadilan, dan juga relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Lalu apa saja substansi penting yang perlu menjadi perhatian? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Rahel Silalahi dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya baik, terima kasih pemirsa. Saat ini Komisi 9 akan membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru untuk menggantikan Undang-Undang Ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003. Sebab memang di Undang-Undang yang lama ini belum membahas secara adil terkait peraturan terkait PKWT, alidaya ataupun outsourcing serta standar upah. Lantas, sudah sampai mana proses pembuatan Undang-Undang ini berlangsung? Di sini saya telah bersama dengan Bapak Obon Tabroni selaku anggota Komisi 9 dari fraksi Gerindra dan juga Dapil Jawa Barat 7. Halo Bapak, selamat siang. Apa kabar? Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, kira-kira terkait proses pembuatan undang-undang ini sudah sampai tahap mana, Bapak? Ya, yang pertama tentu kita berharap undang-undang ini cepat kita selesaikan, tetapi tentu ada beberapa hal yang tidak boleh terlewat. Salah satunya adalah bagaimana kita minta masukan-masukan dari stakeholder. Kemarin kita sudah menerima masukan dari Universitas Pajajaran, kemudian dari Universitas Trisakti atau dari akademis. Kemudian hari ini kita akan banyak diskusi dengan APindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia, sebelumnya dengan teman-teman Serikat Pekerja. Nah, masukan itu butuh karena ketika bicara Undang-Undang 13, Undang-Undang Ketenagakerjaan, ada hal-hal yang penting di mana ada kepentingan yang berbeda, kepentingan pengusaha dan kepentingan pekerja. Tentu dengan dua kepentingan tadi kita akan menempatkan pada posisi yang terbaik. Kemudian terkait dengan hal-hal yang sifatnya substansi, yang pertama kaitan dengan outsourcing atau alidaya, kemudian pekerja kontrak, tenaga kerja asing, upah sendiri kalau dijabarkan kan luas sekali, dari mulai apa kriterianya, kemudian dasar penetapan, sanksi, jenis-jenis upah, itu akan memakan waktu juga. Dan selain upah tenaga kerja asing juga pesangon dan yang lain-lain. Dan yang kita diskusikan kemarin itu perkembangan industri kan berubah terus. Hari ini muncul adik-adik kita yang bekerja pada tenaga kerja di sektor, bahwa mereka yang bekerja di sektor-sektor teknologi yang sekarang ini kan harus diatur juga. Dulu kan belum sampai ke sana. Misal tentang angkutan online atau yang lain-lain. Nah, ini sangat hati-hati kita menyikapi itu semua. Yang pasti akan masuk ke dalam undang-undang baru ini apa, Bapak? Kalau substansi yang baru sebenarnya kan ini dari Undang-Undang 13, kenapa kita lakukan revisi? Satu, karena MK, Mahkamah Konstitusi, yang dari pasal awal sampai akhir banyak sekali perubahan-perubahan yang ada, sehingga daripada kita susun satu-satu, lebih baik kita membuat sesuatu yang baru, yang substansinya sebenarnya kalau kaitan dengan tenaga kerja kan nggak jauh berbeda. Banyak hal-hal yang hanya perubahan tadi sektor industri. Kemudian yang kedua juga kemarin kita diskusi terkait juga dengan keselamatan kesehatan kerja. Itu undang-undangnya Undang-Undang 170 itu sejak tahun 70, artinya sudah 56 tahun itu belum ada perubahan. Yang 56 tahun yang lalu pasti kan berbeda. Sanksi hukumnya begitu rendah, perkembangan teknologi itu juga menjadi sesuatu perhatian juga bagi kita. Kira-kira dari Komisi 9 sendiri menargetkannya akan selesai dalam tahun ini kah, Pak, atau ya kita akan dorong supaya tahun ini, karena MK kan memberikan batasan kalau nggak salah sampai Oktober. Undang-undang ini harus segera diselesaikan. Lihat dari semangat, kemudian kita optimis itu bisa kita selesaikan. Kemudian yang kedua juga bahwa sekarang di tingkatan bipartit, atau bipartit itu antar serikat pekerja dalam tingkat nasional dan APindo, mereka sedang melakukan diskusi juga. Kita berharap diskusi mereka berjalan baik sehingga nantinya kesepahaman itu bisa dibawa ke DPR, sehingga kita akan memudahkan jalan untuk secepat mungkin menyelesaikan undang-undang ini. Berarti bisa dapat kita simpulkan bahwa proses pembuatan undang-undang ini sudah hampir setengah jalan begitu ya, Pak ya, karena masih mengumpulkan berbagai aspirasi juga dari akademisi, publik, sehingga nantinya substansi dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ini benar-benar bisa menjawab masalah atau kejadian nyata di tahun ini, di era ini, terutama juga tadi terkait keselamatan dan juga jaminan sosial. Demikian laporan kami pemirsa, kembali ke studio, terima kasih. Ya, terima kasih rekan Lahir. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini, usai jeda tetap di TVR 17.
Sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Tetap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Alfa Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen, di sini ada beberapa pemberitaan nih yang menunjukkan bagaimana komitmen atau kegiatan DPR RI yang tentu ini untuk kepentingan masyarakat. Terkait dengan berita pertama yang menjadi headline di media online terkait dengan DPR RI mendesak negara pastikan pemulihan fisik dan mental korban penyekapan. Anda dapat saksikan di sini pemirsa di layar kaca Anda. Kasus penyekapan dan penganiayaan yang dialami seorang perempuan di Kabupaten Bandung terus menjadi perhatian publik. Di balik proses hukum yang berjalan, kondisi korban yang mengalami luka fisik dan trauma psikologis mendalam dinilai harus menjadi prioritas penanganan negara. Anggota Komisi 9 DPR RI Neti Prasetyani Aher meminta pemerintah memastikan korban memperoleh layanan kesehatan dan rehabilitasi secara menyeluruh, mulai dari perawatan medis, fisioterapi, hingga pendampingan kesehatan jiwa secara berkelanjutan. Menurutnya perhatian terhadap korban tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku semata. Kasus ini dinilai sebagai kejahatan serius yang tidak hanya merampas kebebasan korban, tetapi juga meninggalkan penderitaan berkepanjangan. Neti berharap negara hadir secara utuh, menghadirkan keadilan melalui penegakan hukum yang tegas, sekaligus memastikan korban dapat pulih dan kembali menjalani kehidupannya dengan aman serta bermartabat. Pemirsa, mari kita beralih ke headline media online selanjutnya. Ini terkait dengan usulan gaji guru Rp30 juta maksud kami pemirsa perlu kajian mendalam. Dapat Anda saksikan kembali di layar kaca di sini usulan kenaikan gaji guru yang mencapai Rp30 juta per bulan menjadi perhatian DPR RI. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menilai gagasan tersebut perlu dikaji secara matang dan mendalam sebelum diterapkan. Menurutnya peningkatan kesejahteraan guru memang menjadi kebutuhan penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Namun setiap kebijakan harus mempertimbangkan aspek teknis, kemampuan fiskal negara, serta jumlah guru yang menjadi sasaran program. Abdul Fikri menegaskan pemerintah perlu menghitung secara cermat dampak anggaran yang ditimbulkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Dengan kajian yang komprehensif, diharapkan kebijakan yang diambil tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga menjaga kesehatan fiskal negara dan keberlangsungan program pendidikan nasional. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan DPR RI mendesak negara pastikan pemulihan fisik dan mental korban penyekapan, serta usulan gaji guru Rp30 juta perlu kajian mendalam. Terima kasih, kembali ke rekan Anggun. Terima
Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Angga Noktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.